malam membahas Lailatul Qadar. Inna anzalna. Kita lanjutkan bagian sedikit lagi. Lima, 8 maka Lailatul Qadar sampai dengan 3 kali. Dan keyakinan menunjukkan ada perhatian lebih tentang kedudukan Lailatul Qadar tersebut, wa tafhiman di amrillah, juga untuk menunjukkan bahwa perkara Lailatul Qadar itu adalah perkara yang sangat agung. Yang kedua, al-istifham bi-gharad al-tafhim wa ta'zim. Ada istifham di mana tujuannya itu bukan tolak soal atau tolak tafsir, tapi kemudian juga sama bil-tafhim wa ta'zim, untuk menunjukkan bahwa malam itu adalah malam yang luar biasa, malam yang sangat agung. Wa adraka ma lailatul qadar. Yang ketiga, ada zikrul khas ba'dal am. Ada penyebutan sesuatu yang khusus setelah disebutkan terlebih dahulu dalam sesuatu yang umum. Jadi umum dulu baru kemudian khusus. Tanazzalul malaikatu ruh. Pasalnya adalah tanazzalul malaikatu ruh. Fa zakarul jibril ba'dal malaikah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Jibril setelah malaikat. Padahal Jibril itu kan min jinsil malaikat, bagian daripada malaikat itu sendiri. Tujuannya liyunabbiha ala jalalati qadrihi, untuk menunjukkan bahwa Jibril itu memiliki kedudukan yang agung dibandingkan dengan malaikat-malaikat lainnya. Yang keempat, tawafuqul fawasil mura'atan li rumusil ayat. Jadi ada kesesuaian dalam fasilah-fasilah, dan setiap fasilah itu maksudnya setiap ayat ya. Jadi akhirnya itu sama. Ini yang disebut nanti dengan as-sajdu, seperti al-qadar, syahr, amr, fajar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idznihi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa huwa min al-muhassinat al-syari'iyyah. Jadi dia masuk dalam kategori al-muhassinat al-syari'iyyah allati wallahu a'lam. Jadi muhassinatnya muhassinat makiyah, makanya asad. Atau nanti ada yang kategorikan muhassinat. ini dari sisi balaghahnya, dari sisi keindahan dari surat Al-Qadar, di mana di situ ada al-itnab. Al-itnab itu lawannya al-ijaz. Kalau al-ijaz ringkas padat, kalau itnab panjang lebar. Maknanya sih sebetulnya tidak, lafadznya lebih dari mana? Iya, lafadznya itu panjang lebar, tapi maknanya ya ada tujuan. Nah, ini menunjukkan itnabnya itu karena disebut Lailatul Qadarnya 3 kali. Dengan demikian maknanya adalah ada penekanan untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Tafkhiman li amriha, karena urusan Lailatul Qadar ini urusan yang maha penting. Kemudian juga ada al-istifham, kata tanya, yaitu wama adraka ma Lailatul Qadar, di mana ini pertanyaan dari Allah pada baginda Nabi, apakah
engkau wahai Muhammad punya pengetahuan sebelumnya tentang Lailatul Qadar. Ya, jadi ini juga penting untuk guru itu untuk mengantarkan murid kepada sesuatu yang akan diajarkan. Itu boleh ditanya tentang al-ma'lumatus sabiqah. Kalau kita mau mengajarkan donat, nah paling tidak kita mengingatkan kepada murid-murid itu, tahu nggak terigu? Nah, kalau terigu aja nggak tahu, Ini gimana bikin ya donat ya? nanti dibodohin pakai Tepung Pakai beras. lem. Pakai bedak. pakai bedak juga jadi gitu kan. Nah, ini donat. Jadi paling tidak Dasarnya. ungkap dasarnya. Jadi ini penting untuk untuk pengetahuan bagi guru supaya bertanya sesuatu yang paling tidak sedikit Dipahami. itu ada pengetahuan. Ya. Walaupun Nabi Muhammad ketika ditanya wa ma adraka ma lailatul qadar tidak menjawab kan? Tidak menjawab Nabi, ya kan? Ya, karena tentunya pertanyaan tadi itu betul tidak untuk dijawab, tetapi ya ini adalah penekanan, ya ini adalah malam kemuliaan, malam keagungan, ini istifhamnya. Lalu tadi ada pengulangan, disebutkan para malaikat, tapi setelah itu disebutkan salah satu dari malaikat tersebut yaitu Jibril. Nama lain dari Jibril adalah Ruh. Ruh. Ya apa namanya? Biasa ya, nama-nama mereka yang mempunyai keistimewaan itu banyak ya. Nabi Muhammad kan namanya Nabi Muhammad juga ada juga, bisa disebut Ahmad, ya kan? Ada apalagi itu Al Mustafa, ya kan? Al Mustafa Nabi Muhammad. Kalau Murtado Sayyidina Ali, ya kan? Nah, gitu. Jadi nama-nama lainnya gitu. Julukan gitu ya. Julukan. Bukan isim. Bukan julukan ya, nama pujian bisa, nama kebesarannya bisa. Kalau julukan itu kunyah ya, kunyah itu menyertakan anak biasanya ke orang tuanya. Abu Ahmad Arsan itu adalah Abu, bukan Abu Ahmad. Biasanya anak pertamanya Abu Azam. Abarehong. Itu Oh no. Abarehong. Nggak familiar Abarehong. Nah, ini nama kunyah itu sebetulnya populer di Jombang ini, di Betawi itu. Iya. Di Betawi itu bagus itu meniru masyarakat Arab. Coba Pak Haji Matam, ya Matam itu bukan nama dia, nama anak pertamanya. Hah? Mama Jili. Nah gitu ya. Yang termasuk yang perempuan juga bisa di ini kan ya, kayak Abu Hafsah, ya Sayyidina Umar, ya Abu Hafsah, ya. Nah jadi apa namanya, kunyah itu nama orang tua dinisbahkan ke anaknya, itu jadi anak pertamanya biasanya gitu ya. Abdullah bin Mas'ud itu yang lebih kan kok Mas'udnya daripada Ibnu Mas'ud itu ya. Nah, Ibnu Mas'ud itu kan yang terkenalnya Ibnu Mas'ud itu ya. Kan namanya Abdullah bin Mas'ud. Sama Ibnu Umar juga namanya Abdullah bin Umar, ya kan? Ibnu Abbas. Apa itu? Abdullah bin Abbas ya. Ini rata-rata Abdullah bin Abbas.
Ya, karena bisa jadi untuk memuliakan orang tuanya. Makanya kalau sahabat yang pembesar itu radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dua-duanya, ya Abdullahnya, ya Umarnya. Biasanya begitu. Al-Khalifatu. Ya. Kalau lakop Lakob itu bisa umpamanya ke daerah. Lubis al parapagi. Saking prapag. Kan gitu. Oh nisbah. Nisbah. Oh itu bukan lakob ya. Nisbah pada tempat ya. Kalau lakob itu al haddad. Anaknya dipanggil nama bapaknya itu laku bukan? Anaknya di mana Si bapaknya? anak Tadi. nama bapaknya Ya, tadi. disebut. Kayak Ibnu Umar. Ibnu Umar. Umar Muhammad punya Jimmy. Umar. Bukan, anaknya dipanggil nama tapi nama bapaknya Oh. disebut. Oh, Itu anaknya, laku bukan itu. kebalikan. Bukan. Punya. Ya, ya kayak tadi kan Abdullah bin Umar. Disebutnya beliau Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ada ibnnya, bukan Umarnya, Ibnu Umar. Kita orang Indonesia itu kan kadang diledek. Nah itu beda. Kalau itu nggak boleh. Bully kan? Saifullah Mahamdi itu. Air. Nama akrab. Nama akrab. Bukan lakop itu bukan. Bukan. Ya awalnya canda-candaan jadi akrab-akraban lah kira-kira. Mansur dipanggil pokok. Jadi karena Al-Haddad itu tukang besi, ya, lakopnya Al-Haddad. Sama Tukang ikan. tukang ikan. Jual ikan. Sama nggak sih sama yang Ya sama itu tukang lele. Nabi yang maksudnya Mustafa Mm-mm. itu termasuknya lakop. Lakop ya, Al-Mustafa. Ya lakop. Al-Mustafa. Yang terpilih kan Al-Mustafa. Walaqad istofa Adam, walaqad istofa Ibrahim. Terpilih. Oke. Nah, malaikat Jibril ini lakopnya ini ruh nih. Ini lakopnya ini ruh, ar-ruh ya. Ruh. Ini menunjukkan ada kedudukan tersendiri bagi malaikat Jibril yang dikenal memang sangat dekat dengan Allah lah. Boleh kalau ring satunya gitu ya. Kalau di itu tuh ring satunya lah itu, ya kan? Ring satunya Allah itu malaikat Jibril, terus malaikat Al-Muqarrabun itu. Malaikat Mikail, ya Israfil, itu ya. Nah, itu ring satunya lah. Jangan Kan ketemu ada- itulah. kalau ibaratnya kalau malaikat Jibril yang turun itu wah sudah sesuatu maha dahsyat lah. Ya kan kalau malaikat Jibril yang turun itu. Kemudian yang terakhir tawaquf fawasil. Jadi kalau fawasil itu coba apa dalam balaghah itu yang masuk fawasil itu apa saja? Jadi wasilah itu maksudnya kalimat ya. Jadi Pemutus kalau misalkan ada dua bait berarti bait pertama disebut fasilah. bait kedua fasilah Paslon gitu. ya. Hmm. Maka kalau diterapkan ke ayat fawasil di sini ya maksudnya adalah Bagian. ayat-ayat itu. Ayat per ayat. Ayat itu. Hmm. Jadi sajak itu yang paling baik adalah masawat atau fikoru ya. Jadi Fikornya. kalau misalkan deretnya maksudnya sama, Hmm. sama itu jadi dianggap semakin bagus. Nah kalau ilmu bahar Kalau bahar itu timbangan syair, untuk menentukan bobot syair. jadi kan apa syair itu kan nanti soalnya ada iramanya, Mm-mm. ada tafilahnya. Kalau misalkan baharnya sama itu berarti iramanya sama. Makanya kemudian Kan bahar itu macam-macam ya. Ya. Ada bahar arud. dan 16 Nah, itu membedakannya bagaimana itu? dari tafilahnya Ada wazannya. ada wazannya.
Oh, ada wazannya juga. Kalau yang gampang itu kan misalkan bahar Rojaz. itu bahannya hanya mustafilun, 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 mustafilun. Tiga-tiga. Tiga aja. Mustafilun, 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 mustafilun. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbul Khairomani. Oh, itu jadi bisa diukur dari Dari timbangannya itu. Kalau mustafil ini tinggal. Jadi kalau membuat syair itu timbangannya sama. kita berpegang pada bahar dulu. Mau buat bahar apa? Bahar rojaz, bahar macam-macam ya. Ada 16 tadi. Ada nggak yang dikombinasikan? Ada yang wazan mustafilun. Apakah sajak itu bagian dari bahar? Atau apakah setiap sajak itu pasti berbahar? Kalau bahar kan ini ya, maksudnya kan timbangannya. Kalau nanti disebutnya ada yang manzumah gitu ya. Manzumah. Kalau yang model alfiyah atau maksudnya disiplin ilmuwan tertentu yang menggunakan manzumah itu biasanya disebutnya dengan manzumah ilmiah. Dia tidak disebut dengan syair. Walaupun sebetulnya timbangannya sama. Syair ada yang menggunakan misalkan bahar rojaz, tadi yang bait-bait alfiyah juga menggunakan bahar rojaz. Nah, setiap manzumah atau syair itu tinggal maksudnya bagaimana penyairnya atau bagaimana nazimnya. Kalau dia ingin membuat akhir fawasilnya itu sama, berarti nanti bersaja. Kalau misalkan tidak, ya berarti tidak. Tapi rata-rata kalau syair zaman dahulu itu rata-rata bersaja gitu. Maka itu menjadi daya tarik tersendiri. Ya. Kalau apa penyairnya sekarang ada juga yang mereka Syair bebas atau di akhirnya itu tidak bersaja. Jadi kadang sajaknya itu kan kalau yang misalkan itu awal apa alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyil mustofa habibina. Jadi sajaknya itu antara sodrul bait dengan ajzul bait. Sodrul bait itu maksudnya awal ya. Setengah pertama itu disebut dengan sodrul bait. Setengah berikutnya nanti disebut dengan ajzul bait. Jadi sajaknya itu ada di akhir sodrul bait dan akhir ajzul bait. Dan ismatu kasairil malaika wajibat wa fadul malaika begitu kan ya. Akhirnya jadi tidak di akhir tapi kemudian antara akhir dari sodrul bait sama kemudian sama akhir dari ajzul bait kan alhamdulillahilladzi wasala rabbuna ala nabiyil mustofa habibina. Terus bawahnya nanti beda lagi. Yang ini nak ini dal. Satu bait itu beda-beda. Iya. Kalau yang lain akhirnya maksudnya persamaannya itu ada di akhir baitnya. Seperti misalkan yang sodrulnya nggak ada, bebas. Yang penting akhirnya. Maafil muqamuli di aklin wazi adabin min fadail autona wa taribi safir tadi diwadon aman tu farikuhu wansop fa'il nasifin nasobi. Oh, yang di akhirnya saja. Oke. Nah, kalau inna anzalnahu ini termasuk bahar apa? Nggak pakai bahar.